Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septianini, NIM 18070160002. Nah, hari ini saya akan bercerita mengenai seorang anak pengidap Down syndrome. Tetapi dia bisa bermain musik. Seperti apa ya kisahnya? Ayo kita simak ke slide berikutnya. Namanya adalah Devray Adi Pratama. Dia lahir pada tanggal 2 November tahun 1989 dan dia mengidap gangguan Down syndrome. Dari pasangan ayah Jeffrey Ong dan ibunya bernama Ade Rusdianti. Kira-kira seperti apa kisahnya? Bagaimana bisa seorang anak dengan gangguan Down syndrome ini bisa bermain musik? Yuk kita simak ke slide berikutnya. Bagian pertama, lahirnya seorang Devray Adi Pratama. Nah, berdasarkan dari cerita sang ayah, ketika Devray lahir, sebenarnya dokter sudah mengetahui kondisi Devray. Tetapi waktu itu dokter tidak mengatakan secara langsung kepada orang tua Devray. Baru setelah kontrol beberapa kali ketika usia Devray 6 bulan, dokter menyarankan untuk melakukan cek Devray lebih lanjut. Sebenarnya orang tua Devray curiga, kesannya seperti Devray mengalami kelainan. Lalu, atas saran dokter, ayah dan mendiang ibu Devray membawa sang anak ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk melakukan pengecekan kromosom. Setelah menunggu cukup lama, dokter menyatakan bahwa Devray positif Down syndrome. Ayah Devray mengatakan bahwa waktu itu perasaannya sangat bingung, sedih, kaget, dan semua tercampur menjadi satu. Terlebih, waktu itu belum ada informasi apapun tentang Down syndrome. Ayah Devray hanya mengetahui bahwa Down syndrome merupakan sebuah kelainan. Selain itu, orang tua Devray juga merasa khawatir mengingat Devray bukan anak biasa. Tak mau berlama-lama tenggelam dalam kesedihan, saat itu orang tua Devray bangkit dan menceritakan kepada keluarga besar dan terus berupaya mencari cara untuk bisa mengoptimalkan kehidupan Devray. Waktu itu, orang tua Devray mulai mencari informasi dan belajar mengenai gangguan Down syndrome. Karena saat itu tidak banyak informasi dan masyarakat yang masih tertutup tentang gangguan Down syndrome. Ayah Devray kemudian meminta tolong kepada teman-teman kantornya untuk mencarikan buku dari luar negeri yang bisa menjelaskan kelainan pada anaknya. Berkat bantuan dari teman dan buku-buku yang dibaca, orang tua Devray akhirnya mengetahui penjelasan tentang Down syndrome yang dialami Devray. Setelah tahu informasinya, orang tua Devray mulai mencari informasi tentang tempat terapi untuk Devray. Sang ayah mengatakan bahwa waktu itu sangat sulit untuk mencari tempat terapi untuk anak Down syndrome. Tapi pada akhirnya, sang ayah menemukan tempat terapi yang dikelola oleh dokter di daerah Pulau Mas dan kebetulan dokter ini anaknya juga mengidap Down syndrome. Lanjut. Saat itu, Devray langsung menjalani terapi sampai dirinya masuk sekolah dasar. Ada beberapa terapi yang dilakukan oleh Devray, yaitu terapi motorik dan terapi wicara. Ayah Devray mengungkapkan bahwa waktu itu dirinya masih belajar banyak untuk mencari informasi, terutama untuk pendidikan Devray setelah memasuki usia sekolah. Memang tidak mudah bagi Devray untuk mencari sekolah yang sesuai dengan kebutuhan Devray. Waktu itu Devray sekolah di taman kanak-kanak biasa. Tapi setelah 2 tahun bersekolah, orang tua Devray tidak menyadari bahwa Devray tertinggal dari teman-temannya. Kebetulan di sekolah itu juga hanya Devray yang memiliki kebutuhan khusus. Saat itulah almarhum ibunya banyak cari info mengenai sekolah luar biasa setingkat SD yang cocok untuk Devray. Akhirnya Devray melanjutkan sekolah di SLBC Budi Waluyo, tingkatan sekolah dasar. Sayangnya saat Devray menginjak kelas 2 SD, ibunya meninggal dunia karena sakit. Meskipun begitu, sang ayah terus mendorong Devray agar melanjutkan pendidikannya.
Setelah lulus SD, ayah Devre kembali mencari pendidikan lanjutan untuk Devre, karena di sekolah dasarnya tidak memiliki sekolah khusus yang setingkat SMP. Devre kemudian melanjutkan sekolahnya di SLBC Bimar Asih atau setara SMP dan SMA. Di sekolah ini, Devre mulai menemukan jati dirinya. Nah, menurut sang ayah, Devre adalah anak yang aktif. Dia ikut kegiatan ekskul gamelan. Berkat dukungan orang tua yang lain, Devre dan teman-temannya sampai 2 kali ikut festival gamelan di Yogyakarta. Wah, hebat sekali. Di ekskul ini ternyata Devre adalah pemain gong. Jadi, kalau main gong, dia itu yang paling bersemangat, sampai menyita perhatian orang banyak. Akan tetapi, pada akhirnya kelompok gamelan ini harus bubar, karena tidak banyak kelompok gamelan yang berasal dari anak berkebutuhan khusus. Devre sendiri sebenarnya masih berminat untuk melanjutkan, tapi karena tidak ada teman, akhirnya Devre berhenti dari ekskul ini. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Tetapi setelah hari itu, Devre mulai mengisi kesibukan harinya dengan mengikuti berbagai kursus, sebab pendidikan formal tidak tersedia bagi anak berkebutuhan khusus yang telah menyelesaikan pendidikan SMA. Nah, beberapa kursus dan rutinitas yang Devre jalani adalah berenang, mengaji, belajar drum, kursus komputer, dan kursus bahasa Inggris. Setiap hari Devre bisa mengikuti 2-3 kursus. Wah, kok bisa ya? Lanjut. Namun, kecintaan Devre terhadap musik tidak hilang. Dari kursus yang Devre ikuti, bakat barunya kembali muncul. Ayah Devre mengatakan bahwa beberapa orang tua dari anak berkebutuhan khusus membentuk sebuah band musik bernama The Stars. Di sini, Devre kadang bermain drum, namun lebih sering menjadi vokalis. Latihan musik dilakukan seminggu sekali. Bahkan hebatnya, grup musik yang Devre ikuti dipercaya untuk tampil di beberapa acara. Wow! Bahkan baru-baru ini Devre menciptakan prestasi membanggakan bersama kelompok anak Down Syndrome Insan Anugerah dengan membuat album solo di bidang musik. Hal ini dikarenakan guru kursus musik Devre mengajaknya untuk menampilkan kemampuan dan bakatnya secara lebih mendalam. Keren ya? Lalu bagaimana pandangan psikologi menanggapi kisah ini? Menarik ya. Jadi di sini saya mengambil mengenai deteksi dini, mental emosional, aspek sosial, dan aspek pendidikan. Karena menurut saya tidak banyak orang-orang yang sadar atau paham mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu sangat penting sepertinya untuk membahas ini lebih jauh. Jadi yang sangat saya apresiasi adalah orang tua Devre itu sudah sadar atau paham mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Hal ini bisa kita lihat dari ketika usia Devre 6 bulan, dokter itu sudah menyarankan melakukan cek kromosom. Dan alhamdulillahnya adalah waktu itu orang tua Devre juga segera melakukan cek kesehatan tersebut sehingga bisa diketahui sejak awal bahwa Devre itu sudah mengidap gangguan Down syndrome. Nah, hebatnya adalah di mana ketika orang tua Devre itu sudah tahu, sudah paham mengenai kelainan yang ada pada anaknya, orang tua Devre ini mulai mencari informasi dan mau untuk belajar mengenai gangguan Down syndrome. Artinya di sini orang tua Devre itu menerima kondisi anaknya yang mengalami keterbatasan. Dan di sini ketika semua informasi sudah terkumpul ya, jadi Devre ini langsung menjalani terapi sampai dirinya masuk sekolah dasar, yaitu terapi motorik dan terapi wicara. Jadi ketika sudah bisa dideteksi secara awal, secara dini ya, itu akan lebih mudah penanganannya. Jadi bisa diterapi lebih yang awal-awal,
awal-awal itu maksudnya itu dia diajari untuk berbicara, karena anak dengan Down syndrome ini kan biasanya mengalami kesulitan dalam komunikasi. Jadi ketika masih kecil otomatis belajarnya itu jauh lebih mudah daripada ketika dia baru diketahui mengidap Down syndrome itu ketika umurnya itu sudah cukup besar ya, daripada anak kecil gitu. Lalu dari segi mental emosionalnya, nah di sini saya sangat salut juga nih bahwa ternyata dukungan dari keluarga besar, teman-teman, dan sesama orang tua dari anak berkebutuhan khusus ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi meskipun perannya itu terlihat sederhana ya, tetapi di sini itu sangat menguatkan mental emosional orang tuanya tentunya. Karena menurut saya tidak mudah bagi orang tua untuk menangani anak berkebutuhan khusus, dimana dari namanya saja kebutuhannya itu sudah khusus, artinya dia memiliki penanganan yang berbeda dengan anak-anak lainnya, seperti itu. Dan hebatnya kan orang tuanya itu mau untuk terbuka dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah aspek sosial. Keluarga almarhum istri dan keluarga ayah Devri sangat suportif, termasuk sahabat dan orang tua anak special needs juga mendukung dan tidak ada yang bersikap negatif. Nah, ini adalah dampak dari mental emosional tadi. Dimana ketika keluarga dan teman-temannya orang tua Devri ini support, itu dapat membangun tumbuh kembang anak tadi, sehingga orang tua Devri itu menjadi lebih semangat, dia lebih mau untuk berusaha bagaimana sih cara mendidik anak dengan kebutuhan khusus ini secara tepat gitu. Sehingga ketika Devri ini bersekolah, Devri ini belajar seperti anak-anak pada umumnya ya, dia itu mampu untuk mengembangkan kemampuan berbakatnya gitu dalam bidang musik terutama. Lanjut, aspek pendidikan. Devri mampu menjalani pendidikan di SLB tingkat SD, SMP, SMA. Bahkan Devri mengikuti beberapa kursus dan rutinitas yang Devri jalani adalah berenang, mengaji, belajar drum, kursus komputer, dan kursus bahasa Inggris. Setiap hari Devri bisa mengikuti 2-3 kursus. Nah, ini kan membuktikan bahwa ternyata dengan penanganan yang tepat dan pendidikan yang tepat juga, orang tua yang terbuka terhadap kebutuhan-kebutuhan anak itu dapat membangun potensi anak lebih dalam dan mengetahui bakat apa saja yang ada pada diri anak. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide terakhir yaitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.